Iya, supaya ini toh. Lari itu. Lari itu tukang marahnya. Sisa sudah ada waktunya bagian ini. Sisa dulu. Ya sisa dulu. Oh, ini datang itu. Itu dah. Benar juga
sudah ada di situ. Mana mati? Asalnya Ini gimana? Suram begini. Hari ini kok beda deh, beda. Kakaknya Bisa minta pisang. Itu Opa punya, Opa Udin punya pisang. Ada koin jaksa dengan. mana mati? Macam ada koin jaksa. Dapat dapat. Mana Bapak Ancu dulu? Abangnya tuh. Itu duluan. Jadi ya suara ini. Lama nih. Nih, bawa duluan. Kasih sini tuh. Pasta sudah? Sudah. Sebentar aku minta. Bapak Ancu bukan itu Bapak Ancu tempat. Iya, Bele. Gitu ya, gitu. Tadi mau di ending, tadi mau. Tidak puan. Awas jangan bawa itu pada tadi. Uang itu nah. Kumpul itu uang. Sudah akan ada ya. Aku berat aja pada kamu kamu. Bele, dan cuma satu kali udah kuikut. Nanti aja nanti mau diisi. Sudah. Oh, dia mau Topuk di itunya, di bahunya, Aduh, pukul juga deh kudu. pukul di pipinya. Di jerawat langsung pijat. awas itu kena kancing. Iya. Saya nanti 3 sekali Mama apa sekarang malah apa ini? Apa? Dan Masih ada? Sudah, isi lagi. Sudah. Apa beda? Aku itu sampai tabukan, sampai tabalang. Beda. Tidak, Pak. Jangan itu, jangan. Pasti lu tangannya deh. Iya, tidak. Jangan salah. Sampai 3 kali. Ah, itu. alhamdulillah. Bapak buka. Lihat, perhatikan. Tidak ada yang ini. Masuk kamu aja. Tahu kok di belakang. Mantap. Bagus. Ya, saya dia udah lihat. Ini bagus sekali dia punya ini. Ini lurus-lurus, Kak.
Tandaan pele kamera ya. Dengan tangan saya. Ayo duduk sudah ayo, sudah itu kamera. Bapak cukup sudah. Ah, tidak kelar. Mati cebot. Dingin. Telepon buka ini. Itu yang ngurus itu. Kasi dingin ya, dingin. Orang yang melawannya itu. Sebentar dia tinggal senyum terus itu. Iya, itu. Hando mamati, Hando. Handonya. Tadi lewat belakang saja kan. Iya, dari belakang. Berdiri enggak? Di sisi. Nanti mandi kembali. Nanti lihat belakang ya. Nggak usah begitu sampai kering. Kenapa? Sudah nak. Sudah. Mari. Uang nanti kumpul. Mandi cepat nak mau di ini top. Airnya kasih habis. Airnya bapak bilang kasih habis. Ayo sini. Tidak boleh sisa. Siram di belakang. Dia ukuran tidak dicabut juga. Iya, aku baru cek. Cek banget. Ukuran tidak dicabut. Dia lihat belakang, lihat belakang. Serahkan kepada yang ahlinya saja. Nanti kita coba mapping. Kiri, keluar sudah. Cepat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Udin Dawud beserta keluarga besar. Yang saya hormati pula Ketua Ikatan Keluarga Besar Gorontalo di Indonesia, Bapak Arman Yusuf, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Ananda Zakia yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah tahapan kedua dari kehidupan seorang anak gadis, yakni ketika pertama dilahirkan ke bumi ini, maka ayah telah mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah berupa azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Itu menunjukkan bahwa hidup beragama, terutama kita di Islam, mulai kita menghirup udara segar di dunia, sudah diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikumandangkannya azan dan iqamah tadi. Setelah itu, Zakia, Anda sudah diberikan nama oleh ayah dan bunda dengan nama yang bagus pula. Semoga doa ini dan nama ini merupakan doa yang terindah, sehingga Zakia nanti tumbuh besar menjadi anak perempuan yang soleha, yang kuat, yang nanti menjadi seorang tiang negara dan akan menjadi seorang ibu negara.
Di tahapan hari ini Anda sudah memasuki remaja, di mana ciri bagi seorang wanita yang sehat adalah dengan adanya menstruasi atau haid. Di dalam bahasa fikih dikatakan haid. Perempuan itu atau wanita itu ketika dia sudah haid, maka semua yang ada di tubuhnya itu sudah menjadi aurat semua. Yang boleh nampak hanyalah muka dengan telapak tangan, terkecuali berada di dalam rumah. Kalau keluar rumah sudah semuanya wajib untuk ditutup. Karena itu setia hari ini Ustaz Abu akan mempertajam lagi keimanan sebagai seorang wanita. Maka ikuti saya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengaku dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan aku bersaksi dan mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Serida kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam jadi agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Jadi setia, Anda telah menjadi seorang wanita yang muslimah yang sempurna karena sudah bisa mengucapkan semua kalimat-kalimat yang indah tadi dengan baik dan fasih. Itu bertanda bahwa memang Anda adalah seorang calon ibu yang akan mempersembahkan kepada agama dan kepada negara yang tercinta ini untuk melanjutkan perjuangan Islam di masa yang akan datang. Kata Allah, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah." Dunia ini, kata Allah, adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita atau istri yang solehah. Karena itu, sekia, persiapkan dirimu untuk menjadi seorang wanita yang paripurna, menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang hebat, menjadi seorang calon ibu yang kuat, sehingga nantinya Anda akan memperjuangkan agama, negara, bangsa, dan daerah kelahiran kita masing-masing. Yang kedua, bahwa menjadi wanita itu adalah seperti telur. Ya, saya ulang, menjadi wanita itu adalah seperti telur. Kalau jatuh, kuning dan putihnya tidak bisa dipungut lagi. Apa artinya? Bahwa hidup di era modern ini, bergaul dengan lawan jenis harus berhati-hati. Jatuh cinta dengan lawan jenis itu wajar dan pantas, tapi seorang pria tidak boleh merusak kehormatan kita. Apabila ada seorang wanita pria yang mencoba menyentuh pundak kita,
maka sampaikan, Om, Kak, mohon maaf, jangan diulangi 2 kali ya, kurang bagus. Tidak boleh meludah, tidak boleh. Sampaikan saja, Kak, mohon maaf, lain kali tidak boleh begitu ya. Di keluarga saya tidak dibenarkan sentuh-sentuh wanita yang bukan muhrim. Yang kedua, kalau ada yang jabat tangan, terus ibu jarinya dia korek-korek kita punya telapak tangan, sampaikan, oh jangan begitu, kurang bagus ya. Jadi ya, kalau kita disentuh laki-laki pertama kita diam, maka dia akan sentuh yang kedua. Masih diam, akan disentuh yang ketiga. Masih diam berarti ai tidak merpati. Sudah mulai niatnya jahat itu. Di sentuhan yang pertama langsung ditolak dengan cara yang halus, yang bijak, penuh dengan penghormatan. Kak, mohon maaf, jangan diulang 2 kali ya. Boleh, tapi sekalipun kita tidak enak, tidak boleh meludah, tidak boleh buang muka, dan tidak boleh memaki. Berikutnya, menjadi seorang wanita Zakiah harus selalu santun, dan tutur katanya itu adalah indah. Tutur katanya santun, tutur katanya selalu menunjukkan orang tua terutama, pada opa dan oma juga, dan juga kepada yang lainnya. Wanita itu punya suara adalah aurat. Karena itu kalau kita tertawa tidak boleh meringkik seperti kuda. Tertawa itu seperlunya, tidak boleh hai. Sekalipun itu adalah tertawa ada di Papua, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, boleh tertawa, tapi secukupnya, karena suara wanita itu adalah aurat. Kalau kita bicara dengan pria lewat telepon, suara itu tidak boleh dibikin yang menggoda dan merangsang seks pria. Contoh, misalnya, Zakiah, Waalaikumsalam, Kakak perlu apa? Nah, itu yang mendayung itu, kami laki-laki ini sudah mulai terangsang. Zakiah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Misalnya Bapak Ancu. Oh iya. Mana Pak? Bapak Ancu, apa kabar? Jadi yang mendayu-dayu begitu di dalam Islam dilarang, karena itu dia bisa merangsang seks seorang laki-laki. Itu yang dikatakan bahwa wanita suaranya itu adalah aurat. Yang kedua, ketika kita berjalan, harus berjalan seperti wanita sempurna. Tidak boleh dibikin-bikin kayak Pergawati. Ya, karena semua lekukan tubuh wanita itu adalah bagian dari aurat. Karena itu kata Islam, kalau berpakaian jangan seperti lengker. Mulai dari pundak, pinggang, laki-laki bisa terawang. Oh, pinggangnya pinggang biola, terus bla 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 bla. Dia sudah membayangkan, oh si pulang kayak begitu. Ya, karena itu Islam memberikan satu ketentuan bahwa seorang wanita yang sudah memasuki tahapan remaja dan dewasa, maka wajib menutup aurat supaya lekukan tubuh itu tidak nampak. Ternyata Zakiah, lekukan tubuh itu juga merangsang pria. Berikutnya, kalau hanya pergi sekolah, pergi di pesta, pergi di ulang tahunnya teman, make up secukupnya. Karena make up semakin dandan cantik, semakin pria banyak tertarik. Iya. Make up secukupnya. Kalau belum terbiasa dengan lipstik, biasa saja, pokoknya cari yang lipstik yang tidak merangsang laki-laki. Ada itu. Boleh memakai bedak, tapi bedaknya yang sederhana, tapi tidak merangsang. Kenapa ini diatur dalam Islam? Karena kami ini pria, tergantung wanita.
Kalau mancing-mancing ya tunggu sudah. Tapi kalau wanita tidak memberikan reaksi untuk ke area negatif, maka insya Allah dia pun selalu menghormati kaum wanita. Karena semua menurut saya hidup di dunia ini harus menghargai seorang wanita, karena semua anak adalah lahir lewat rahim ibu kita. Yang terakhir Zakia, hidup dan kehidupan kita ini kepada orang tua harus patuh dan taat dan menghormatinya. Kalau orang tua memanggil kita, iya, jawabannya iya ma, iya pak, harus sambung, iya ma, iya pak, sekia, sekia, sabar dulu, lagi asik main HP, lagi belajar. Itu bukan kata-kata yang santun, tapi yang terindah adalah sekia, iya ma, kamu perlu minta tolong. Sesibuk apapun yang kita lakukan, berdiri dulu sejenak, bisik ma, sabar ya, saya ada tugas sedikit, saya selesaikan dulu, dan sampai sebentar hilang katanya, kesana dulu, bisik dulu, balik lagi. Mama sudah tahu, jangan nunggu panggilan yang kedua, apalagi yang ketiga, karena panggilan yang ketiga nadanya sudah beda. Sekia, mau dipanggil dari tadi, mau dikasih uang saja baru. Iya, habis mama tidak bilang mau kasih uangnya. Jadi panggilan yang pertama langsung datang. Iya, iya ma, datang. Dan saya bisa bantu ma. Jadi berkias dulu kah? Sabar ya, saya lagi ke DPR, bla bla bla. Selesai itu 2 menit saja. Baru datang lagi, ma, perlu bantuan apa? Begitu keluar dari rumah, tidak boleh buru-buru. Berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau dihafal lagi Zakia, Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbaka ghafurur rahim. Keluar, tidak boleh buru-buru. Karena keluar rumah dengan berburu-buru itu adalah saudara yang setan. Biar kita diburu bagaimanapun orang tua, opa, oma, semuanya keluar rumah dengan berdoa. Kaki apa yang keluar dari rumah? Kalau keluar rumah adalah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Keluar rumah habis berdoa Assalamualaikum, ada orang atau tidak? Assalamualaikum. Supaya kita selamat sampai tujuan. Masuk rumah juga Assalamualaikum. Salam. Kemudian yang kedua, tutur kata ini kita apa? Harus santun dan selalu lembut kepada orang tua. Karena jasa orang tua, kata Nabi, sekalipun air susunya ibu, air matanya ibu, keringatnya ibu, tidak bisa dibayar sekalipun segunung emas. Punya anak 5, mau memelihara ibu 1, belum sanggup memberikan kasih sayang dan biaya hidup, biar 5 anaknya mau memelihara ibu kandungnya. Tapi ibu kandung biar anaknya 12 mampu diurus semua. Itu hebatnya ibu, sehingga jasanya, keringatnya, air matanya, semuanya nggak bisa dibayar dengan emas, sekalipun adalah gunung emas. Yang orang tua hanya minta Zakia, kalau dipanggil santun, kalau pergi sekolah salah, mama ada di belakang, ma pergi dulu ya, harus ke sana, ma sekolah dulu, pegang tangan saling, mau doanya ya, iya begitu, opa juga begitu, oma siapa yang ada di rumah saling, mau doanya saya sekolah dulu ya, dalam hatinya sudah tadi semoga cucuku ini berangkat sekolah, nanti di sana pintar, pulang selamat pulang. Tidak diungkapkan secara terlisan, dalam hati aja. Insyaallah kita sudah pulang selamat. Yang kedua, ketika orang tua kita sakit, jangan dipanggil dulu Sekia, datang piji-piji mama dulu kah, kalau dipukul apa. Kalau sudah dari tadi ini mama kok tidak keluar kamar datang, mah tidak enak badan kan? Boleh tahu, ma saya belikan apa? Ma perlu apa? Ya sekalipun itu cuma kamu pelase, mas sudah bilang tangan, aduh mama sakit sih,
Taruh ke rumah sakit kan, saya telepon ke Baisan kan. Namanya kamu plastik. Padahal sudah mau main game ini, sudah mau main HP. Dari tadi bisa. Nah, tapi kalau mama tidak keluar kamar, pegang-pegang. Kalau pegang-pegang jidatnya, oh mama panas nih. Saya kasih minum paracetamol kan. Berikan air, dikasih arahan. Ayo mau minum. Ah, ntar saja, ayo saya suap. Itulah anak menunjukkan baktinya. Tapi kalau ibu sedang tidak enak badan, kita sibuk dengan urusan anak sendiri. Orang tua mengatakan, aduh, ini anak cuma 2, nanti kalau sudah ada sekolah di Jakarta, ada sekolah di Makassar, tinggal saya siapa lagi? Dan ketika Zakia sholat, maka jangan lupa doakan orang tua. Rabbi firli wali daini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya, ampunilah kedua orang tua saya, sayangilah mereka berdua sebagaimana orang tua saya menyayangi aku semasa kecil. Juga ya Allah, ampunilah dengan kesalahannya umat saya, abang saya, semuanya. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin dan sisa umur kami yang kau berkahi ya Allah. Fatihah. Kita terus lagi ya. Dengan melakukan hal yang seperti itu, rajin sholat, rajin berdoa, banyak berselawat kepada Nabi, santun dan kata-katanya selalu lembut di dalam rumah tangga, maka Zakia akan lahir sebagai seorang wanita fassolihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleha itu kata Allah adalah dia mampu membentengi dirinya, dia hanya takut kepada Allah dan dia rajin ibadah tanpa diperintah. Nah, sudah subuh, ayo sholat. Jangan mama yang kasih bangun Zakia harus kasih bangun mama. Ayo bangun mama, kita sholat. Kalau opa juga bisa begitu. Bapak Isa juga bisa bangun, Pak, mama sudah tahim, aku masih toh. Tapi kalau cuma opa terus yang kasih bangun dari TK, SD, ada Zakia. Opa, sabar dulu masih ngantuk kan? Opa sudah pulang. Ya, aku sholat belum mau bakal ngantuk kan? Dibalik saja. Kita sudah dewasa seperti ini, sudah remaja. Dan bukan kita punya keluarga semua. Mama, sudah semua. Ya, insya Allah menjadi seorang anak gadis yang cantik, yang kuat, dan insya Allah menjadi wanita yang salehah. Insya Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal du'a. Wa taqabbal du'a Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal salamah wa abwaabal quwwah ya Allah wa abwaabal sihhah wa abwaabal umur wa abwaabal rizqi wa abwaabal afiyah wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah ya Rabbi, kembali kami bermunajat dan berdoa tadi. Hari ini Ananda Zakia telah tumbuh besar menjadi anak remaja yang akan nanti tumbuh besar menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang pintar, menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli hadis, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli takwa, menjadi ahli ibadah, dan akan menjadi ahli sholat. Ya Allah, biarlah Zakia tumbuh menjadi anak yang solehah, yang nanti berbakti kepada kedua orang tuanya, pada keluarga besarnya, tutur katanya lembut, santun, dan insya Allah menjadi wanita yang diharapkan oleh agama keluarga bangsa di negaranya. Ya Allah, biarlah tumbuh anak kami ini menjadi wanita yang sejajar dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan Khadijah yang menjadi seorang wanita pujaan bangsa, menjadi wanita yang dibanggakan dalam keluarga Haji Firdaus keluarga, dan insya Allah menjadi wanita calon di surga. Ya Allah, ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami, terman Zakia. Sisa umur kami Engkau berkahi ya Allah. Engkau limpahkan rezeki yang barokah kepada kami yang taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Yang kelak tidak lahir nanti Engkau beratkan kami dari segala isapan. Lindungi kami ya Allah dari dahsyatnya godaan iblis laknatullah alaihi. Terimalah ibadah kami sekalipun jauh dan sempurna ya Allah.
Jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah dan mawaddah rahmah. Tercukupi sandang pangan dan bebannya ya Allah. Dan jauhkanlah kami dan segala bencana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa khairul alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan perkenannya serta limpahan rahmatnya kita bisa berada di rumah keluarga Bapak Udin Daud dalam suatu kegiatan untuk sebagai salah satu tanda syukur dan untuk mendoakan Ananda Zakia Alifa Daud yang pada beberapa hari yang lalu Ananda dari tahap anak-anak sudah menanjak ke tahapan remaja atau sudah gadis yang ditandai dengan Ananda mengalami haid pertama. Di dalam tradisi maupun adat kebiasaan dari etnis Gorontalo, apabila anak perempuan sudah mendapat haid, maka segera untuk mensyukurinya dan mendoakan kepada Ananda yang diawali dengan memandikan anak gadis perempuan ini yang kalau di Gorontalo itu istilahnya mandi lemon, yang singkat istilahnya jeruk. Nah, itu sebagai pertanda bahwa Ananda ini sudah bersih dari haidnya dan dimandikan oleh salah satu pemangku adat ataupun oma dan opanya atau kakek dengan neneknya atau orang-orang yang dituakan untuk bisa memandikan, membersihkan seorang gadis yang barusan
haid itu. Setelah dimandikan, baru dilanjutkan dengan pembaiatan. Seperti yang sudah dilaksanakan tadi, di dalam baiat ini, di situ memang ditekankan agar orang tua ataupun ustaz atau tokoh agama bisa memberikan wejangan atau nasihat yang intinya adalah pertama-tama itu anak gadis ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dilanjutkan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ustadz tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang gadis yang sudah mendapat haid. Tadi alhamdulillah Bapak Ustadz Dr. Anus Haji Abu Bakar Akhyar sudah pas benar, dan itulah yang kebiasaan kita untuk diberikan wejangan kepada seorang gadis yang sudah memasuki masa remajanya. Sesudah itu, setelah diberikan wejangan atau istilahnya di sana itu baiat, atau kalau dalam istilah Gorontalo itu beat. Nah, itu baiat. Kemudian itu diakhiri dengan doa. Di dalam doa ini dihimpun untuk keselamatan ananda atau gadis ini pada hari-hari ke depannya. Kemudian dilanjutkan dengan keselamatan kedua orang tuanya dan keluarga besar pada umumnya dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Nah, pada hari ini, pada saat ini kita mengharapkan kesediaan dari Bapak Ustadz untuk kita bisa sama-sama mendoakan semoga ananda ini bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Abu Bakar Akhyar tadi. Untuk itu sekali lagi kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin kita di dalam doa ini. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Ayahanda Bapak Haji Udin Daud, Pak Arman Yusuf, serta hadirin yang saya hormati. Baik, sejenak sebelum kita berdoa, saya antarkan beberapa ayat-ayat pendek untuk kita berdoa secara bersama-sama. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin Madura. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. حمد الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة والممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين يا الله وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت النجاة من النار وعند الحساب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب هب لي من الصالحين خصوصا أنanda زكية. اللهم يا الله بركاته. اللهم يا الله بأهل العلم بأهل القرآن بأهل اللهم يا الله رزقا مباركا حلالا طيبا وعمل مقبولا تجارة لن تبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Di akhir doa ini saya akan memandu, kita akan membaca secara sir surah Al-Fatih. Niatnya buat kesehatan jasmani rohani kita masing-masing. Surah Al-Fatih yang kedua diniatkan kepada semua keluarga kita. Surah Al-Fatih yang ketiga kita niatkan kepada semua leluhur kita. Semoga dalam pokok diberikan tempat yang layak di sisinya. Ila halatin niyah bi barakatil Al-Fatihah. 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 Amin ya rabbal alamin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.